commissaire. Fils de pute, si tu touches à mes gosses, je te... Calme-toi. Juste la vérité. Mais je te l'ai déjà dit, la vérité! Dis-moi pourquoi t'as piégé mon père! Hello Brovers, kali ini kita akan melanjutkan series Lupin lagi nih, yang mana kemarin Asana berhasil masuk penjara dengan cara yang cukup simpel banget untuk menemui seorang yang bernama Etienne Commit. Asana kini dapat mengetahui petunjuk yang terselubung pada buku Lupin milik Etienne, yang mana isi dari petunjuk itu merupakan rangkaian kata yang mengartikan ayahnya selama ini dijebak oleh Anne Pellegrin. Maka dari itu, Asana langsung melancarkan trik jeniusnya dalam memalsukan kematiannya agar bisa keluar penjara dengan mudah. Kemudian ia pergi menemui Anne Pellegrin secara langsung untuk menanyakan soal kebenaran dari kejadian 25 tahun yang lalu. Namun Anne Pellegrin di sini mengaku hanya membujuk ayahnya Asana untuk menandatangani surat pengakuan, dan terungkap kalau Babakar ini bunuh diri akibat diberi janji palsu berupa keringanan hukuman oleh seorang polisi bernama Dumont. Kini misi dari Asana pun berlanjut di episode 3 yang kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya, monggo di like dulu dong videonya, terus di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya, dan kalau misalnya kalian punya request, cantuman aja di kolom komentar. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai recap alur cerita series Lupin Season 1 episode 3, and welcome back to Clip on X series. Episode 3 ini dibuka dengan diperlihatkannya kediaman dari Letnan Gabriel Dumont yang merupakan polisi yang menangani kasus ayahnya Asana Diop pada 25 tahun yang lalu. Di sini Letnan Dumont sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak serta rumah yang mewah lengkap dengan mobil mahal. Saat istrinya pergi kerja bersama anak, di sini kita baru menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya Dumont dipantau oleh kamera tersembunyi dan orang yang memata-matainya adalah Asana. Jadi ternyata si Asana ini selain jago nipu nyamar, ia juga pandai di bidang hacking. Kemudian title Lupin pun muncul. Berlanjut pada Dumont yang sedang rapat di balai kota. Beberapa saat kemudian ada Asana datang yang menyamar menjadi abang-abang teknisi IT. Dia sengaja memanggil keluar si Dumont dengan alasan menemukan virus dari file porno. Di sini Asana bilang jika lu emang gak merasa nonton bokep, ya udah hapus sorangan weh. Montong nyuruh-nyuruh aing gitu kan. Kemudian rekannya si Dumont ini menanyakan perihal rapat, dan di sini Asana ketahuan kalau sebenarnya teknisinya yang asli itu bernama Mike, dan Michael itu sekarang sedang tidak datang. Di sini Asana beralasan kalau Michael sedang mengambil cuti. Dumont yang curiga meminta tanda pengenal si Asana. Namun di sini Asana beralasan rasis untuk memojokkan si Dumont. Dengan begitu si Asana bisa membawa Dumont. Saat berada di ruang bawah tanah balai kota, Asana langsung gasken dengan membuat Dumont pingsan. Kemudian mengambil HP serta kartu SIM-nya. Kemudian ia memindahkan sebuah peti untuk dibawa oleh kurir kargo. Kembali lagi pada Dumont yang baru tersadar di sebuah ruangan kedap suara dengan dihadapkan pada sebuah layar. Asana pun mencoba untuk sedikit ngekodoin si Dumont soal masa lalunya dia. Asana pun memperlihatkan semua foto ayahnya yaitu Babakar Diop. Namun di sini si Dumont itu masih belum ingat gitu kan soal peristiwa 25 tahun yang lalu. Kemudian flashback lagi ke tahun 1995 saat si Dumont ini ditugaskan untuk memaksa Babakar Diop mengakui soal pencurian kalung itu. Hubbard juga menyangkal kalau orang yang bersalah pasti tidak mau mengaku. Namun di sini ternyata Dumont itu tidak berniat untuk menjatuhkan Babakar karena menurutnya Babakar itu orang baik. Babakar hanyalah orang baik yang membesarkan anaknya dengan sepenuh hati. Ia juga mengatakan kalau Babakar itu tidak punya catatan kriminal, makanya susah untuk dibuat jadi tersangka. Namun Hubbard Pellegrin yang keras kepala memaksa Dumont untuk membuat Babakar mengakui pencurian itu. Kemudian berlanjut lagi pada interogasinya si Dumont, di mana Asana memperlihatkan semua pekerjaan yang Dumont lakukan 25 tahun yang lalu terhadap Babakar. Di sini jelas si Dumont itu antara kebingungan dan curiga, kok bisa gitu kan nih orang tahu seluk-beluk kasus ini dengan mengatakan kalau Dumont lah yang menjebak Babakar Diop. Dumont pun dipersilakan untuk menjelaskan persoalan ini. Namun jawaban dari Dumont masih saja gitu kan bilang kalau Babakar lah yang salah. Padahal tidak ada bukti pada kasus itu. Ia pun diperlihatkan sebuah video.
Di sisi lain, Yusef yang sedang bertugas di kantor mendapat kabar dari beberapa rekannya kalau Dumon diculik dan terakhir bersama seorang pria. Yusef dan Sofia pun ditugaskan untuk mencari petunjuk di balai kota. Balik lagi ke Dumon yang ternyata diperlihatkan video serta foto keluarganya saat berlibur. Yang mana si Asana ini berhasil membongkar data penyuapan yang diterima oleh Dumon untuk berlibur dari orang bernama Ludovic dan Damir. Baru deh, karena Asana udah mengetahui busuknya Dumon, kini giliran Asana mojokin Dumon dengan kembali bertanya ke Dumon perihal Babakar atau Asana akan melaporkan kebusukan Dumon itu pada istrinya sendiri. Namun lagi dan lagi si Dumon ini masih bebal ketulang gitu kan. Ya udah ditelepon datu istrinya. Di sini akhirnya Dumon mengakui bahwa ia memang orang yang menjebak Babakar 25 tahun yang lalu. Namun kalau kita perhatikan, Dumon ini kayak takut gitu ya jika harus memberitahu siapa orang yang memerintahkannya untuk menjebak Babakar. Asana pun memutuskan untuk break interogasi dengan memberikan Dumon air karena fisiknya udah terlalu tua. Saat ingin melanjutkan interogasi, seketika Claire menelpon untuk mengingatkan Asana bahwa sebentar lagi Raul akan berulang tahun. Claire yang khawatir bilang kalau lain kali gitu kan Asana harus mencoba untuk jujur kok, karena Claire itu tahu saat ini Asana sedang berbohong. Namun Asana belum bisa mengungkapkan apa yang ia lakukan sekarang. Kemudian kembali flashback saat Claire sedang berada di kelas dan ia dikerubungi oleh banyak laki-laki yang membuatnya risih. Namun seketika datanglah Asana yang duduk di sampingnya. Dari sinilah mereka mulai kenalan. Balik lagi ke kantor polisi yang berhasil mendapatkan rekaman CCTV mobil van yang dikendarai oleh Asana yang mana mobil itu hilang di daerah Magneta. Yang mana Yusef memberitahu kalau ponsel polisi itu pasti ada GPS-nya kan. Maka dari itu setidaknya mereka bisa melacak GPS yang ada di ponselnya Dumon. Di sisi lain Asana kembali memperlihatkan beberapa video dari kamera tersembunyi yang diletakkan Asana. Yang mana Dumon ini pernah berkata aku menyukai korupsi di kamar mandi. Bahkan Asana mendapatkan pengakuan bahwa Dumon mencintai ISIS dan pedofil. Asana mengancam akan memberikan data tersebut ke stasiun TV jika Dumon masih berbohong. Namun di sini Asana keceplosan karena terbawa emosi. Dis-moi pourquoi t'as piégé mon père! Sontak Dumon langsung mengetahui bahwa orang yang menyekapnya adalah Asana, seorang anak dari Babakar yang pernah ia paksa secara kasar masuk ke dinas sosial. Balik lagi ke Yusef yang sedang melacak GPS-nya Dumon agar dapat mengetahui lokasinya hingga akhirnya lokasi Dumon terdeteksi di Pantin. Balik lagi ke Dumon yang sedang mengakui kesalahannya dulu kepada Asana. Yang mana Dumon ini berjanji untuk tidak mengadukan Asana ke kepolisian karena memang itu adalah kesalahan dari Dumon di masa lalu yang men-trigger Asana melakukan ini. Kemudian flashback lagi saat Asana dan Claire yang sedang bermain di taman. Dan seketika 3 orang siswa lain datang mengganggu mereka. Asana yang kesal pun melawan mereka hingga akhirnya wajah Asana tuh babak belur dan diobati oleh Claire. Berlanjut pada seluruh unit polisi yang datang ke Pantin untuk memburu sang hacker yang menculik Dumon. Di sisi lain Asana mengubah pandangannya terhadap Dumon dan akhirnya memaafkan Dumon atas apa yang ia lakukan 25 tahun yang lalu. Balik lagi ke para polisi yang sudah sampai di lokasi dan langsung menggeledah mobil van itu. Kemudian mendapati sebuah peti. Namun saat dibuka sungguh mengejutkan. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Bonnet orange là, tu le connais pas? Je vous jure, il a passé... Di sini Asana sekali lagi berhasil mempermainkan polisi dengan kejeniusannya itu. Di sini para polisi sudah gondok edan gitu kan karena selalu dikerjain oleh Asana. Namun Yusef berpikiran hal yang berbeda di mana ia berkata kalau lokasi si pelaku sepertinya berada di balai kota. Karena Yusef memang percaya sekali kalau si pelaku itu berpedoman pada metodenya Lupin. Dan hanya Arsène Lupin lah yang menculik orang tapi tetap berada di lokasi. Kemudian diperlihatkan sekali lagi Asana yang keluar gedung balai kota dengan jiwa santuinya gitu kan. Padahal di belakangnya jelas ada puluhan polisi yang ingin mulai menggerebek balai kota. Dan sekali lagi Asana berkata dalam hati, Goblok.
Singkat cerita, para polisi berhasil menyelamatkan Dumont yang terikat. Kemudian flashback lagi saat Asana sedang membaca buku Arsène Lupin bersama Claire. Dan di sini terjadi adegan dolar kuning yang saya sendiri malas menampilkan, takut nggak balik modal gitu kan. Balik lagi ke Sofia dan Romain yang udah kepalang liar dibego-begoin sana sini. Yang mana Sofia ini masih curiga mengapa Dumont tidak mengetahui siapa penculiknya. Dan terkonfirmasi sudah bahwa Dumont menutup mulutnya soal identitas asli dari sang Lupin ini. Nah, di sini Yusef kembali memberitahu bahwa semua kasus ini dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Paul Cernin, si pencuri kalung. Ini dibuktikan dari Yusef yang mendapatkan petunjuk kalau Dumont lah yang dulu mengurus kasus hilangnya kalung ratu itu 25 tahun yang lalu. Di sisi lain, Dumont kembali pulang ke rumahnya, yang mana si Dumont ini ternyata mengambil seluruh kamera yang diletakkan oleh Asane agar ia tidak dapat dimata-matai lagi. Kemudian kembali lagi flashback saat dimana Dumont ini kembali dipanggil oleh Howard Pellegrin, yang mana si Dumont ini tetap kekeh kalau si Babakar itu bukanlah pelakunya karena memang pada saat itu bukan shiftnya Babakar bekerja. Namun Howard masih keras kepala gitu kan dan memaksa Dumont untuk membuat Babakar mengakui pencurian itu dengan ancaman akan membunuh istrinya Dumont. Jelas di sini Dumont itu tidak ada pilihan lain untuk tunduk pada perintah si Howard Pellegrin. Saat ini Dumont sangat menyesali perbuatannya itu. Setelah mandi, ia menelpon Howard Pellegrin untuk memberitahu bahwa ada orang baru yang mengetahui rahasia ini. Seketika istrinya Dumont pulang karena sangat khawatir pada suaminya. Dumont pun memutarkan lagu lewat AI sejenis Google Home, namun hal tak terduga terjadi. Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'était éprouvant, mais tout va bien ici. Cherchez. Oui, c'était... Putain, mais arrête! Bonsoir monsieur Pellegrini. Bonsoir monsieur Pellegrini. Bonsoir monsieur Pellegrini. Yes, AI itu juga ternyata dihack oleh Asane dari kejauhan, yang mana Asane kini mendapatkan bukti rekaman telepon bahwa Dumont dan Howard Pellegrin lah yang terlibat pada kasus Babakar Diop yang difitnah, dan episode 3 pun berakhir. Yoi, saik banget kan, gila, bisa-bisaan gitu, gak ada lawan cuy, memang bener. Next langsung kita lanjut episode 3 ya, kita gaskan 2 episode lagi, yuk bisa yuk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.